Jemaat Tuhan yang ada di Warakas dan juga yang ada di mana saja, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, kembali lagi kita berada di dalam sehati berdoa bersama Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian dari lagu Saat Ini Saat Indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Atas kasih setia Tuhan yang selalu limpah di dalam kehidupan kami. Seperti pada malam hari ini, setelah beraktivitas sepanjang hari, pagi, siang hingga malam ini, kini Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sebagian daripada kebenaran Tuhan. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan juga sebagai hamba-Mu, sungguh memiliki keterbatasan. Namun kami semua percaya bahwa jikalau Tuhan berkenan terhadap kehidupan kami, ibadah kami, Tuhan akan memampukan kami untuk berperkara dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan karena itu kami mohon pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, lindungi dan sertai kami sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman Tuhan secara baik dan benar. Inilah doa kami. Ampunkan salah dosa kami dan terima kami yang datang berdoa. Dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1-8. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius.
seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu, dan dengan ketakutan ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyeru mereka ke Yope. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Kisah Para Rasul 10 ayat 1-8, berada di dalam tema iman yang nyata dalam perbuatan. Pembacaan kita pada malam ini menuntun kita untuk memahami bagaimana seorang yang bernama Cornelius rindu untuk mengenal Allah lebih dekat, lebih dalam di dalam kehidupannya. Ia belum pernah mendengar tentang siapa itu Yesus, tetapi pengenalannya akan Allah telah ia wujudkan dengan senantiasa berdoa dan juga banyak memberi sedekah. Ia memberi sedekah kepada umat Yahudi, padahal Cornelius sendiri adalah seorang yang berbangsa Italia. Perbedaan tidak menjadi alasan baginya untuk berbagi dengan sesama. Semua itu adalah aplikasi dari bagaimana ia memahami Allah di dalam hidupnya. Bahwa hidup seorang yang percaya kepada Allah harus nyata di dalam perbuatan, yaitu berdoa dan berbagi kepada sesama. Ia belum pernah mengenal Kristus, tetapi apa yang menjadi ajaran daripada Kristus, atau apa yang menjadi ajaran dari Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 22 ayat 37-40 sudah nyata di dalam hidupnya, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kata senantiasa berdoa di dalam pembacaan kita itu memberikan pesan bagi kita bahwa ia selalu membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ia bergantung penuh kepada kuasa Tuhan. Ia membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan. Dengan kehidupan iman yang terbangun ini, apresiasi yang luar biasa dari Allah kepada Cornelius datang dengan sebuah penglihatan. Dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa seorang malaikat Allah menjumpainya dan berkata kepada Cornelius, "Cornelius, doa dan sedekahmu telah naik kepada Allah dan Allah mengingat engkau." Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bila Allah mendengarkan kita dan berkenan akan perbuatan baik yang kita lakukan. Senang sekali bahwa Allah mendengarkan doa kita. Jika kita membaca kisah Cornelius ini, kita yakin Cornelius pasti berdoa dengan tulus, juga berbagi dengan tulus. Tidak ada maksud yang terselubung dari apa yang telah dilakukannya. Itu semua adalah wujud daripada ia merespon ataupun ia meyakini akan kehadiran Allah di dalam
kehidupannya. Dan sungguh respon Allah juga luar biasa kepadanya. Allah merancangkan pertemuan antara Kornelius dengan Petrus, murid Tuhan Yesus, untuk membimbing Kornelius kepada apa yang menjadi kerinduannya, yaitu ingin mengenal Allah lebih dalam, ingin mengenal Yesus Kristus lebih dalam. Hal ini dapat kita temukan jikalau kita membaca pembacaan ini selanjutnya atau ayat-ayat yang berikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah lama mengenal Kristus, atau mungkin juga ada yang baru ya. Mengenal Kristus melalui ibadah-ibadah kita, melalui pembacaan firman Tuhan, atau melalui orang-orang yang bercerita tentang firman Tuhan kepada kita. Tapi mungkin juga banyak juga yang sejak dari kecil, dari sekolah minggu telah mendengarkan firman Tuhan, telah belajar mengenal Yesus Kristus. Bagaimana dengan penghayatan iman kita? Apakah iman kita sungguh nyata dalam perbuatan kita? Itu adalah doa kita. Kita harus berjuang untuk mewujudkan iman yang nyata dalam perbuatan. Tentu kita rindu selalu untuk terus maju di dalam iman kita. Mari kita semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji Tuhan, amin. Firman-Nya. Kita mengangkat pujian dari PKJ 258. Ayat yang pertama, ku ingin selalu dekat padamu. Jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seteru. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kembali lagi kami menghampiri Engkau, menyampaikan ucapan terima kasih kami untuk setiap waktu yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kami, mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dan bersama dengan saudara-saudara seiman. Melalui persekutuan ini, kami boleh menaikkan pujian dan syukur kami lewat kidung-kidung pujian, bahkan juga mendapatkan tuntunan yang sejati melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Kami percaya
bahwa melalui tuntunan yang luar biasa ini, Tuhan rindu agar kami selalu dekat dan semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Kami tahu bahwa persekutuan ini akan membawa kami kepada kedekatan yang dalam dengan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam segala aktivitas kehidupan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Tuhan menuntun kami setiap hari di dalam segala aktivitas kami, menuntun anak-anak di dalam pendidikan mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami terus bergumul, kami terus berdoa, kami terus mengingat saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah maupun juga di rumah sakit, bahkan sesama kami yang terpapar COVID-19. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kesembuhan. Kepadamu kami memohon kuasa-Mu. Kami percaya bahwa waktu yang tepat dari Tuhan akan memulihkan semuanya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga membawa pergumulan saudara-saudara kami yang berjuang mencari pekerjaan, menanti pekerjaan yang daripada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik, karena itu kami serahkan kepadamu. Berikan semangat selalu kepada saudara-saudara kami untuk terus berjuang, walaupun situasi sulit dihadapi. Tetapi karuniakanlah selalu semangat dan kekuatan dan kepercayaan serta kewaspadaan untuk selalu mengikuti peraturan pemerintah dalam menjaga kesehatan, dan percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia. Kami juga terus berdoa untuk tim multimedia Jemaat Warakas yang selalu setia di dalam pelayanan, menayangkan tayangan rohani bagi pertumbuhan iman bersama. Ya Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini. Sebentar kami akan beristirahat, kami serahkan semuanya kepadamu. Engkau melindungi dan menyertai kami, sehingga besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang segar dan dikuatkan oleh Tuhan untuk menyambut segala aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang ada di Warakas dan juga yang ada di mana saja, demikianlah ibadah kita melalui sehati di dalam doa pada malam hari ini. Kita akan menyongsong istirahat kita dan sampai berjumpa esok hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.